Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah, Stambuk B1C1 19104, Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu juga melibatkan pencarian produk evaluasi di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembelian pasca produk dipelajari yang menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen di mana melibatkan pemakaian produk. Konsumen saat membeli produk melewati banyak langkah. Studi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Selain itu, pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Nah, ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan di balik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana itu memuaskan mereka. Pentingnya perilaku konsumen untuk manajer bisnis. Nah, tujuan utama di balik pemasaran produk adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen membantu untuk mencapai tujuan ini, karena konsumen adalah orang yang penting bagi sales, staf penjualan, bahkan perusahaan itu sendiri. Jadi, konsumen itu atau pembeli sangat penting bagi staf-staf penjualan. Nah, disitulah staf penjualan akan mengatur bagaimana caranya produk mereka dapat diminati oleh konsumen atau konsumen dapat kepuasan dari produk tersebut. Nah, jadi penting bagi penjual atau staf penjualan bahkan perusahaan untuk mempertimbangkan hal yang konsumen sukai seperti yang saya katakan tadi, sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Analisis yang lebih hati-hati membantu dalam prediksi yang lebih tepat tentang perilaku konsumen, produk atau layanan apapun. Studi tentang perilaku konsumen membantu manajemen operasi seperti manajer bisnis, staf penjualan, dan pemasar dengan cara yang berikut. Yang pertama, guna merancang produk atau layanan terbaik yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang kedua, untuk memutuskan di mana layanan atau produk akan tersedia untuk akses mudah konsumen. Yang ketiga, untuk menentukan harga di mana konsumen akan siap membeli produk atau layanan itu. Yang keempat, untuk mengetahui metode promosi terbaik yang akan terbukti efektif untuk menarik pelanggan untuk membeli produk. Jadi perusahaan atau staf penjualan harus betul-betul menyiapkan metode promosi iklan yang terbaik agar konsumen dapat tertarik. Yang kelima, memahami mengapa, kapan, bagaimana, apa, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, pentingnya perilaku konsumen untuk sales. Penting bagi sales atau penjual untuk mempelajari perilaku konsumen. Penting juga bagi mereka untuk mengetahui konsumen sebagai individu atau kelompok yang memilih, membeli, atau memakai produk dan layanan. Juga bagaimana mereka berbagi pengalaman mereka untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Nah, hal ini membantu sales untuk menyelidiki dan memahami cara konsumen berperilaku sehingga mereka dapat memposisikan produk mereka ke kelompok orang tertentu atau individu yang ditargetkan. Berkenan dengan sudut pandang pemasar, mereka menganggap bahwa dasar pemasaran adalah menjual barang dan layanan kepada lebih banyak orang sehingga lebih banyak keuntungan yang dapat dibuat. Prinsip penghasilan keuntungan ini selalu diterapkan oleh hampir semua penjual. Sebelumnya, para penjual atau sales berhasil mencapai tujuan mereka. Namun, hari ini karena konsumen lebih sadar tentang penggunaan produk dan informasi lain dari produk, tidak mudah untuk menjual atau menarik pelanggan untuk membeli produk. Jadi, untuk penjual produk atau jasa atau untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk perusahaan, jadi para penjual harus menjalani melalui penelitian yang tepat untuk mengambil hati para konsumen. Karena sekarang ini
konsumen akan lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk karena banyaknya penipuan-penipuan apalagi di media sosial. Yang ketiga, faktor yang menentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada pemilihan, perolehan, dan konsumsi barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, ada berbagai proses yang terlibat dalam perilaku konsumen. Awalnya, konsumen mencoba menemukan produk apa yang ingin mereka konsumsi. Kemudian, pemilihan produk hanya yang menjanjikan utilitas lebih besar. Setelah memilih produk, konsumen membuat perkiraan dana yang tersedia untuk membelinya. Akhirnya konsumen melihat harga komoditas dan saat ini dan membuat keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Sementara itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen seperti sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Yang pertama, faktor-faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti budaya pembeli, subkultural, dan kelas sosial. Nah, yang pertama budaya. Pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok daerah atau bahkan negara. Jadi, para penjual harus benar-benar melihat budaya apa yang dikembangkan atau yang dipakai pada konsumen tersebut. Yang kedua, subkultural. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda seperti agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan lain-lain. Nah, kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini untuk menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Yang ketiga, kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial itu tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Nah, di sini kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditemukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Faktor yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembeli konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang pertama, kelompok referensi. Nah, kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pimpinan pembentukan opini atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, karakteristik lainnya. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga, jadi vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Di sini kita harus mencatat bahwa pembelian peran berubah dengan mengubah gaya hidup konsumen. Jadi kalau misalnya dipengaruhi oleh istri, jadi para penjual akan mengambil wanita sebagai model promosi atau iklan, sehingga banyak wanita-wanita di luar sana yang akan tertarik dengan produk-produk tersebut. Yang ketiga, ada peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya, seorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Nah, di sini dia memiliki dua peran, yang salah satunya di satu tempat dia sebagai kepala keuangan di kantornya, dan di satu tempat itu sebagai ibu rumah tangga di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Faktor yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Yang pertama, usia. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Nah, jadi siklus hidup keluarga yang terdiri dari tahap yang berbeda-beda sebagai lajang muda,
pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain, yang membantu pemasar untuk mengembangkan produk yang sesuai untuk setiap tahap. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif. Sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dan pertimbangan atau utamanya adalah keawetannya. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, orang berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti produk yang harganya lebih murah. Yang keempat, ada gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Nah, hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Ini ditentukan oleh minat, opini, dan kegiatan membentuk seluruh pola bertindak dan berinteraksi pada dunia sekitar. Materi ketiga, karakteristik perilaku konsumen. Sebelum membuka bisnis, pemuluk bisnis yang cerdas akan mempelajari pelanggan idealnya untuk menentukan perilaku konsumennya. Iklan dan bisnis itu sendiri tidak akan ada gunanya kecuali Anda tahu perilaku apa yang Anda coba ubah atau mempengaruhi dari calon konsumen Anda. Jika Anda sudah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa tahun, Anda mungkin sudah tahu dasar-dasar basis pelanggan Anda. Tetapi para ahli akan selalu memiliki lebih banyak alasan untuk memberitahu kepada Anda. Kelompok konsumen menggunakan survei yang rumit, panel kelompok fokus, dan cara lain untuk mempelajari perilaku konsumen, dengan tujuan mencari tahu apa yang diperlukan untuk menyelesaikan penjualan. Jadi kesimpulannya, siapapun yang menjalankan bisnis agar dapat menjadikan konsumennya merasa lebih baik dengan mempelajari karakteristik perilaku konsumen. Dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, pemilik bisnis lebih responsif terhadap pasar, menawarkan produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang lebih relevan. Kecepatan dalam pelayanan juga termasuk menjadi keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Jadi intinya konsumen adalah raja. Jadi untuk para pebisnis agar dapat lebih memanjakan atau lebih memperhatikan konsumennya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Sekian dan terima kasih. Itulah video yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.